Selama bertahun-tahun kita didoktrin oleh sebuah ilusi, sebuah narasi usang yang terus-menerus dicekokkan ke dalam pikiran kita, yang menyebutkan bahwa kehebatan teknologi barat adalah mutlak, tidak tergoyahkan, dan tidak mungkin ditandingi oleh siapapun di muka bumi ini. Kita dipaksa percaya bahwa inovasi sejati hanya bisa lahir dari lembah silikon, dan bahwa seluruh dunia hanya bisa menjadi penikmat pasif dari kejeniusan Amerika. Tapi hari ini, sebuah malapetaka besar sedang mengintai raksasa teknologi kebanggaan Amerika Serikat. Sebuah guncangan mencengangkan yang membuat para eksekutif top di Cupertino, California, berkeringat dingin dan gemetar ketakutan di kursi empuk mereka. Dominasi absolut yang mereka bangun selama lebih dari 1 dekade kini sedang diruntuhkan dari dalam, bukan oleh invasi militer, bukan oleh embargo minyak, melainkan oleh sebuah mahakarya teknologi dari timur yang bangkit dari abu kehancurannya sendiri. Inilah kisah tentang balas dendam paling elegan di abad ke-21. Inilah mimpi buruk paling mengerikan bagi Apple di Tiongkok, dan bagaimana kebangkitan spektakuler seri Mate dari Huawei sedang menghancurkan hegemoni teknologi premium barat, perlahan, pasti, dan tanpa ampun. Mari kita mundur sejenak dan melihat realitas geopolitik dan ekonomi yang ada di depan mata. Tiongkok bukanlah sekadar pasar biasa bagi Apple. Tiongkok adalah urat nadi utama, jantung yang memompa miliaran dolar pendapatan dan keuntungan bersih ke pundi-pundi perusahaan berlogo Apple tergigit tersebut. Tanpa konsumen Tiongkok, Apple hanyalah raksasa yang pincang. Selama bertahun-tahun iPhone memegang takhta tertinggi di Tiongkok sebagai simbol status, kemewahan, dan supremasi teknologi mutlak. Hegemoni ini tampak abadi, didukung oleh mesin propaganda media barat, yang tanpa henti mengagungkan produk mereka, sambil meremehkan, mencemooh, dan memandang sebelah mata kemampuan inovasi dari negara-negara Global South. Namun di tengah mabuk kemenangan itu, Washington melakukan sebuah kesalahan kalkulasi yang sangat fatal. Dalam upaya putus asa untuk mempertahankan dominasi globalnya yang mulai memudar, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi brutal, mencekik rantai pasokan global, dan melancarkan perang teknologi paling kotor dalam sejarah peradaban modern untuk membunuh satu perusahaan, Huawei. Mereka memutus akses ke chip semikonduktor canggih, melarang penggunaan sistem operasi Google, dan menggunakan segala cara diplomasi koersif untuk menekan sekutu-sekutunya agar memblokir infrastruktur jaringan telekomunikasi Tiongkok. Mereka mengira dengan cara licik ini, raksasa teknologi tersebut akan lumpuh dan mati perlahan. Namun, apa yang terjadi justru jauh di luar dugaan mereka. Tekanan ekstrim yang ditujukan untuk menghancurkan justru menempa Tiongkok menjadi mandiri dan mengubah Huawei menjadi senjata senyap yang jauh lebih mematikan. Mari kita bicara tentang data dan fakta, karena angka tidak pernah berbohong, tidak peduli seberapa keras Barat mencoba memanipulasinya. Penjualan Apple di Tiongkok saat ini terus mengalami penurunan yang mencengangkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern mereka, diskon besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya terpaksa diobral hanya untuk membujuk konsumen agar tetap mau melirik dan membeli iPhone. Ini adalah sebuah ironi yang sangat menyedihkan bagi sebuah merek arogan yang dulunya tidak pernah mau menurunkan gengsinya barang sedikit pun. Di saat Apple sedang berdarah-darah mempertahankan pangsa pasarnya, di saat yang bersamaan, Huawei justru mencatatkan pertumbuhan penjualan yang meroket tajam hingga 3 digit, merebut kembali dengan agresif pangsa pasar premium yang sempat dicuri dari tangan mereka. Mengapa pergeseran radikal ini bisa terjadi? Jawabannya bukan sekadar soal adu spesifikasi kamera atau sekadar perang harga. Ini adalah soal kebangkitan kebanggaan nasional, kesadaran geopolitik, dan revolusi kemandirian teknologi. Konsumen kini sepenuhnya menyadari bahwa mereka tidak lagi membutuhkan teknologi barat untuk mendapatkan kualitas premium tingkat dunia. Seri Mate terbaru dari Huawei hadir di genggaman mereka,
bukan hanya sebagai sebuah perangkat komunikasi pintar, melainkan sebagai sebuah deklarasi kemerdekaan yang nyata. Setiap unit ponsel seri Mate yang terjual adalah pukulan telak bagi kecongkakan teknologi Amerika. Kebijakan sanksi Barat pada akhirnya menjadi bumerang tajam yang menghantam keras wajah mereka sendiri. Dengan arogansinya, Amerika secara tidak sengaja telah membangunkan naga yang sedang tertidur, memaksa Tiongkok untuk menghentikan ketergantungannya secara total dan mempercepat terciptanya ekosistem teknologi supermandiri. Momen titik balik yang paling mengejutkan dalam saga ini, sebuah plot twist epik yang membuat seluruh dunia terdiam dan media barat kelabakan mencari alasan, adalah peluncuran tiba-tiba dari seri Huawei Mate 60 Pro, yang kemudian disempurnakan oleh inovasi tiada henti pada jajaran seri Mate 70. Perhatikan waktu peluncurannya yang sangat puitis. Tepat ketika pejabat tinggi Amerika Serikat sedang berkunjung ke Tiongkok, melangkah dengan aura arogansi, membawa ancaman sanksi ekonomi baru. Huawei dengan tenang merilis ke pasaran sebuah ponsel canggih yang ditenagai oleh chip mutakhir buatan dalam negeri, Kirin, yang dikembangkan secara rahasia oleh manufaktur lokal, SMIC. Dunia Barat seketika gemetar. Analis di Washington panik. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang dikepung, diisolasi, dan dicekik oleh sanksi paling ketat di planet ini, mampu memproduksi chip semikonduktor 7 nanometer atau bahkan melampauinya, tanpa sedikit pun akses ke mesin litografi paling canggih buatan Eropa. Ini bukan sekadar keajaiban teknologi, ini adalah runtuhnya tembok monopoli semikonduktor Barat secara tragis. Selama ini, negara-negara Barat menggunakan dominasi silikon mereka sebagai senjata hegemoni untuk mendikte dan mengendalikan negara-negara berkembang. Tapi malam itu, mitos inferioritas teknologi Asia dihancurkan berkeping-keping, dan pukulan mematikan lainnya datang dari jantung perangkat lunak. Menyadari bahwa bergantung pada Android adalah sebuah tindakan bunuh diri di tengah tensi geopolitik, lahirlah Harmony OS. Sebuah ekosistem yang sepenuhnya independen, yang kini bahkan mulai menghapus seluruh sisa-sisa kode Android dari inti sistem operasinya secara permanen. Ini bukan sekadar pembaruan perangkat keras, ini adalah revolusi arsitektur teknologi dunia. Apple kini tidak lagi bersaing dengan sekadar perakit ponsel, tetapi mereka dipaksa bertarung melawan sebuah ekosistem raksasa yang sepenuhnya mandiri, tahan banting dari embargo, dan didukung penuh oleh daya inovasi dari salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Lalu pertanyaannya sekarang, apa malapetaka yang menanti di ujung jalan bagi peradaban Barat jika tren kemandirian ini terus berlanjut tanpa bisa dihentikan? Runtuhnya dominasi absolut Apple di Tiongkok bukanlah babak akhir dari cerita ini, melainkan sekadar prolog dari pergeseran tektonik kekuatan teknologi global. Jika Apple kehilangan pijakan utamanya di pasar terbesarnya, pendapatan global mereka akan tergerus habis secara signifikan. Pendapatan yang menyusut berarti anggaran untuk riset dan pengembangan inovasi baru akan terpotong drastis. Di saat yang sama, di belahan bumi timur, raksasa teknologi dengan dukungan riset besar-besaran sedang menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk mendominasi kecerdasan buatan, komputasi kuantum, jaringan satelit, dan internet nangge. Dampak mengerikannya bagi hegemoni Barat sudah sangat jelas terlihat di depan mata. Supremasi teknologi Amerika akan mengalami stagnasi yang memalukan, sementara inovasi dari timur akan melesat cepat tak terbendung melampaui mereka. Dan ingat, gelombang ini tidak akan hanya berhenti di perbatasan Tiongkok. Negara-negara Global South, dari Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Amerika Latin dan benua Afrika, sedang mengamati dengan sangat saksama. Aliansi global yang baru sedang membangun fondasi ekonomi yang kuat. Mereka melihat bahwa ada alternatif nyata yang brilian di luar hegemoni Barat yang menindas. Mereka melihat bukti hidup bahwa dominasi teknologi bisa dilawan dan dikalahkan dengan kemandirian serta kerja keras.
Dalam beberapa tahun ke depan, ekosistem mandiri ini akan dibawa ke panggung global secara agresif, menawarkan infrastruktur dan teknologi premium yang sepenuhnya bebas dari penyadapan intelijen Barat, bebas dari dikte politik, dan kebal dari ancaman sanksi sepihak Washington. Dunia sedang bergerak cepat menuju tatanan multipolar yang berkeadilan, tidak hanya dalam urusan geopolitik dan dedolarisasi ekonomi, tetapi juga dalam ruang kedaulatan digital. Rantai pasokan global akan terbelah, standar baru akan tercipta, dan dominasi tunggal lembah silikon akan segera menjadi sekadar catatan kaki dalam buku sejarah. Pada akhirnya, apa yang kita saksikan bersama hari ini adalah bukti tak terbantahkan dari hukum alam geopolitik, bahwa keangkuhan selalu mendahului kehancuran yang menyakitkan. Sanksi ekonomi yang awalnya dirancang dengan arogan sebagai senjata pemusnah massal, justru berbalik arah menjadi katalisator paling kuat bagi kebangkitan yang paling gemilang. Dominasi teknologi premium Barat yang dulu dianggap sakral dan tak tersentuh, kini mulai runtuh perlahan di bawah beban arogansinya sendiri. Seri mate ini telah melampaui fungsinya. Ia bukan lagi sekadar produk komersial, melainkan telah bertransformasi menjadi simbol perlawanan global, sebuah monumen kemandirian yang membuktikan kepada seluruh dunia bahwa tidak ada satu negara atau aliansi pun yang berhak memonopoli masa depan kemanusiaan. Balas dendam terbaik terhadap sebuah penindasan tidak selalu dilakukan dengan agresi atau senjata api, melainkan dengan inovasi yang gemilang dan kemajuan yang tak terbantahkan. Perusahaan teknologi Barat mungkin masih akan bertahan hidup untuk sementara waktu, tetapi era keemasan di mana mereka bisa mendikte pasar dunia dengan mudah sambil menutup mata terhadap negara berkembang telah resmi berakhir. Tatanan dunia baru yang lebih adil sedang dibentuk saat kita berbicara, dan pusat gravitasinya jelas tidak lagi berada di Barat. Bagaimana menurut Anda? Apakah kebangkitan teknologi super dari timur ini akan segera menyapu bersih sisa-sisa hegemoni Barat di negara-negara berkembang lainnya? Atau mungkinkah Barat memiliki strategi rahasia terakhir untuk membalas? Tinggalkan pendapat dan analisis tajam Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan bagikan seluas-luasnya agar semakin banyak orang yang terbangun dan menyadari kebenaran dari pergeseran kekuatan dunia ini. Sampai jumpa di analisis geopolitik dan ekonomi mendalam berikutnya.